Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lia akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini diajarkan pada Satuan Pendidikan SMP kelas 9 semester 1, tema bilangan berpangkat dan bentuk akar, subtemanya operasi bilangan berpangkat. Dengan kompetensi dasar, 3.1 menjelaskan dan menentukan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, dan mempunyai indikator pencapaian kompetensi, yaitu menganalisis operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada suatu bilangan berpangkat C4, menghitung operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada suatu bilangan berpangkat C3, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat pada C4. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini. Yang satu, dapat menganalisis operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada suatu bilangan berpangkat. Yang kedua, dapat menghitung operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada suatu bilangan berpangkat. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Ini bentuk apa? Ya, benar. Ini adalah bentuk bangun ruang kubus. Masih ingat kan rumus dari volume kubus? Ya, di sini sudah dijelaskan ya, volume kubus itu sisi dikali sisi dikali sisi, sehingga dapat dituliskan menjadi S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 inilah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Jelaskan tentang bilangan berpangkat. Apa sih itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 3 pangkat 3 menjadi 3 dikali 3 dikali 3. Ya, 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, sekarang yang 8 pangkat 6. Artinya 8-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Menjadi 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8. Nah, secara umum, perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N. A merupakan bilangan pokok dan N merupakan bilangan pangkat. Nah, kalau di 3 pangkat 3 ini artinya 3-nya bilangan pokok dan 3-nya bilangan pangkat. Kalau di 8 pangkat 6 ini artinya 8-nya bilangan pokok dan 6-nya bilangan pangkat. Gimana, udah pada paham kan? Akan dijelaskan apa saja sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama ada perkalian, misalnya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. 4 dikali 4 bisa kita tuliskan seperti dalam kurung seperti ini, sebanyak 2 faktor dikalikan 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 faktor. Menjadi 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Kita bisa 2 faktor ditambah 3 faktor menjadi 4 pangkat 2 ditambah 3 menjadi 4 pangkat 5. Jadi 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3 kita bisa tuliskan sebagai 4 pangkat 2 ditambah 3 menjadi 4 pangkat 5. Nah, yang kedua adalah pembagian. Misalnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Di atasnya perkalian 5 sebanyak 6 faktor menjadi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dibagi 5 sebanyak 4 faktor menjadi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, hasilnya yaitu 5 sebanyak 2 faktor, yaitu 5 dikali 5. Kita bisa tuliskan sebagai 5 pangkat 6 dikurangi 4, menjadi 5 pangkat 2. Jadi, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2. Yang sekarang adalah pangkat yang dipangkatkan. Misalnya, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Menjadi 2 pangkat 2 sebanyak 3 faktor. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, kita uraikan lagi yang 2 pangkat 2-nya menjadi 2 dikali 2. 2 faktor sebanyak 3 faktor. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kita bisa pisahkan dengan kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Di dalam kurung menjadi dibuka menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 faktor. Sehingga dapat dituliskan bahwa 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 atau menjadi 2 pangkat 6. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan.
Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan, kita bisa seperti ini. 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 6. Nah, menjadi 2 pangkat 4. Di sininya kita tulis lagi 2 pangkat 4-nya. Lalu, 6, untuk menjadi 6 itu, 4 ditambahkan berapa? Kita bisa di sini sebagai 2 pangkat 4 ditambah 2. Nah, menjadi 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Menjadi 2 pangkat 4 dikalikan 1 ditambah 2 pangkat 2. Nah, ini kita menggunakan sifat distributif ya. Nah, untuk penjumlahan juga bisa seperti itu. Bisa dilihat di sini contohnya. Kalian bisa memahami dulu. Coba kalau misalkan ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan. Tahu kan? Sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sekarang akan diberikan contoh soal. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rim. Satu rimnya adalah 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box. Dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapa rim kertas HVS yang harus diproduksi selama 1 bulan? Dalam 1 bulannya terdiri dari 30 hari. Oke, habis ini kita langsung cari tahu jawabannya yuk. Cari tahu nih jawabannya. Diketahui jumlah kertas yang diproduksi per hari adalah 30 box. Satu box terdiri dari 30 rim kertas. Sehingga dapat dituliskan menjadi 30 dikali 30 dan dituliskan menjadi 30 pangkat 2. Karena yang ditanyakan dalam 1 bulan, maka dikali lagi dengan 30 hari menjadi 30 pangkat 2 dikali 30 pangkat 1. Berdasarkan sifat perpangkatan menjadi 30 pangkat 2 ditambah 1 menjadi 30 pangkat 3. Kita bisa tuliskan dengan 30 dikali 30 dikali 30 menjadi 27.000. Seperti itu. Gimana? Udah pada bisa kan sekarang menghitung dengan operasi bilangan berpangkat? Nah, sebaiknya kalian pelajari lagi ya tentang sifat-sifat perpangkatan ini. Semuanya cukup sampai di sini ya pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.